Berikanlah dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Masih dalam rangka Paskah, kita akan belajar bagaimana kita bisa berkarya bagi Tuhan. Setelah kita diingatkan kita ini adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, dibangkitkan dalam karya kebangkitan Kristus. Bacaan hari ini dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh mengingat karya-Mu dalam hidup kami. Kami sudah diangkat sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak Allah Bapa. Oleh karena itu biarlah hidup kami berkarya bagi kemuliaan-Mu. Bekali kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan
dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan tentang Daniel ketika Raja Yoyakim itu akhirnya ditangkap, lalu beberapa orang dibawa untuk menjadi budak-budak Raja Nebukadnezar ya. Nah, di antaranya ada 4 saudara yang kita kenal, tetapi dipimpin oleh Daniel. Nah, kita membaca bagian bagaimana Daniel itu beroleh kasih di hadapan Tuhan, karena sekalipun dia tidak mau makan makanan yang ada di sana, yang disediakan untuk raja, tetapi dia memilih untuk makan yang sederhana, lalu dia mengatakan, aku punya Tuhan yang hidup, kamu boleh lihat nanti setelah sekian waktu, sehatnya bagaimana. Kita makan yang biasa, yang tidak dicampur dengan hal-hal yang najis itu, yang dibawa kepada Baal-Baal, tetapi kami makan makanan yang kami berdoa sesuai dengan iman kami. Dan ternyata dibuktikan bahwa tubuh mereka lebih tegap, lebih kuat, lebih bagus, dan oleh karena itulah mereka juga bisa diangkat menjadi pemimpin. Nah, di sini kita bisa melihat ada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu dipergunakan oleh Daniel dan teman-temannya dengan tepat dan benar. Ada semacam talenta, ada semacam bakat, ada semacam sukacita, kekuatan untuk bisa menerima kasih karunia Tuhan walaupun mereka tidak lagi sebagai orang merdeka. Tapi mereka tidak memikirkan hal itu dengan sangat sedih, melainkan bagaimana bisa berkarya di tengah kesulitan hidup. Jadi berkarya nyata itu bukan cuma ketika ada kemerdekaan, ada tanah yang luas, ada uang yang banyak, tetapi justru di tengah kesempitan. Jika ada kesempatan untuk berkarya nyata bagi Tuhan, maka disitulah karya itu akan menjadi memuliakan nama Tuhan. Nah, hal ini mau mengingatkan kepada kita. Ada bakat, ada talenta, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, setiap anggota gereja, setiap anak-anak Tuhan. Apakah itu besar atau kecil? Memang masing-masing berbeda. Cuma, apakah itu dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena seringkali kita menganggap, saya tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita tidak bisa berkarya nyata. Dan ini yang menjadi kesalahan terbesar banyak orang Kristen. Yang kedua, ada orang-orang yang punya talenta,
menyanyi. Waduh, bagus sekali suaranya ya. Ketika dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, orang sudah suka, orang senang, dan dia bisa melayani dengan baik. Tapi kemudian ada kesempatan dia ikut lomba-lomba dan lomba, lalu menang, dan menang. Apa yang terjadi? Dari sekian banyak penyanyi-penyanyi Kristiani, apakah mereka bisa bertahan untuk memuliakan Tuhan, berkarya nyata bagi Tuhan, atau mereka melupakan Tuhan Yesus yang sudah mengaruniakan bakat, talenta, kemampuan yang besar dan bagus itu? Tidak jarang kemudian mereka melupakan Tuhan Yesus, entah karena jodoh, pernikahan, uang, atau nama tenar. Ya, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak ingat bahwa kemampuan mereka tidak lepas karena kasih karunia. Bahwa kepandaian mereka tidak lepas karena kesempatan yang Tuhan izinkan. Dan mereka sudah menyalahgunakan. Nah, itu orang-orang tenar, orang-orang besar. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Seringkali kita bersikap sama. Kita kurang menghargai anugerah yang Tuhan berikan, kehidupan baru, talenta baru, kemampuan baru, sukacita baru untuk dikaryakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita ubah sikap hidup kita ini. Jangan kita katakan aku tidak bisa apa-apa. Daniel dan teman-temannya itu di tempat yang tidak menyenangkan. Mereka adalah orang-orang yang dipaksa bekerja pada Raja Nebukadnezar. Bukan negaranya, tidak ada kebebasan. Tetapi mereka bertekad bahwa aku mau berkarya nyata sebab Allahku, Allah yang hidup. Yesusku, Yesus yang hidup bagi kita sekarang. Nah, apa yang bisa kita karyakan? Kita sudah dibangkitkan. Kita sudah dilepaskan dari musuh terbesar alam maut. Oleh karena itu, biarlah hidup kita berkarya nyata bagi kemuliaan Tuhan. Seorang ibu, dia menderita sakit cukup lama. Dia dikatakan punya kanker yang ada di kepalanya. Dan hebatnya dia sudah bertahan selama 6 tahun. Ini adalah satu kekuatan luar biasa, sampai dokternya saja mengatakan ini luar biasa. Karena kankermu tidak sembuh, tapi juga tidak berkembang. Ya sudah segitu. Cuma dia katakan karena usia saya bertambah, maka sekarang saya sering merasa pusing. Dulu ketika saya muda, 6 tahun yang lalu, enggak apa-apa. Apa rahasianya? Dia katakan, saya selalu percaya Tuhan bahwa dia berkarya besar. Mungkin saya tidak bisa sembuh, tetapi saya masih tetap bisa berkarya di tengah kelemahan seperti ini. Lalu dia katakan, saya ini di kelompok lansia mengajar senam tai chi, tai chi bacanya itu ya, pokoknya tai chi begitu. Nah, setiap hari saya juga latihan. Sehingga saya membangun tubuh saya ini dengan kekuatan dari Tuhan. Anda tahu umurnya? 86. Nah, ini nggak main-main. Tubuhnya masih sehat. Dia katakan kalau pas lagi nggak pusing, saya mau makan, biasalah jalan. Kalau kebaktian ke lansia saya jalan. Kalau minggu kebaktian saya jalan. Kalau pas pusing memang saya tidak bisa kebaktian. Karena sakit, karena umur. Tetapi itu sudah ditopang oleh Tuhan. Nah, rahasianya adalah karena dia selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan menggunakan waktu kehidupannya sebagai anugerah. Jadi walaupun dia sakit, ya, tetapi dia katakan saya masih punya kemampuan yang Tuhan berikan mengajar senam. Oleh karena itu saya ngajar senam. Selain senam untuk orang lain juga ada manfaat. Ternyata untuk saya, dokternya saja mengatakan ini mujizat, tubuhmu itu sangat bagus, punya kekuatan yang Tuhan karuniakan. Sehat, kecuali ya itu, ada kanker di kepalanya. Nah, tetapi semua menopang sehingga si kanker itu tidak berkembang. Ini adalah mujizat, ini adalah anugerah. Teruskan senammu, teruskan makan sehatmu. Tapi kemudian ibu itu berkata, dokter, saya bukan cuma itu. Saya punya satu sukacita lain, yaitu mendoakan. Saya sudah tidak bisa banyak jalan. Yang bisa saya lakukan adalah berdoa. Tiap hari saya berdoa bagi saudara-saudara yang terkena penyakit seperti saya punya daftar nama. Bukan cuma orang Kristen, orang di luar Kristen pun tetap saya doakan. Bagi mereka yang sudah dikatakan penyintas juga saya doakan. Supaya mereka punya kesempatan berkarya nyata di tengah kesempitan hidup. Di tengah kesakitan hidup. Jangan biarkan iman mereka mati.
tetapi mereka terus merasa kuat karena ingin memuliakan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah kesempitan hidup, mari tetap kita berkarya nyata. Belajar dari Daniel, belajar dari ibu ini, kita tetap diberi kekuatan untuk bisa menggunakan tiap anugerah kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Seringkali kami merasa malas, putus asa, kami tidak mau melakukan apa-apa bagi kehidupan Tuhan dan gerejanya. Kami anggap itu semua bukan bagian kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak berkarya bagi Tuhan. Ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami, biarlah kami pergunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh berkarya bagi Tuhan di setiap waktu kehidupan kami, dan nama Tuhan tetap ditinggikan. Karena kami tahu, kami sudah dihidupkan oleh Kristus. Kami mendapat anugerah kehidupan yang baru, biarlah kami nyatakan anugerah kehidupan bagi kemuliaan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sanjungan dunia